Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya pemateri 1. Di sini kita akan membahas tentang zarah dalam kotak satu dimensi. Nah, untuk yang pertama saya jelaskan menggambarkan zarah dalam kotak satu dimensi. Nah, kotak satu dimensi. Kenapa kok satu dimensi? Kan di mana-mana kotak itu selalu tidak satu dimensi ya. Nah, yang dimaksud satu dimensi ini nanti adalah kita akan mempelajari model fisis yang hanya bertumpuan pada satu dimensi, di mana ini nanti kita gambarkan koordinatnya, kita gunakan nilai X, lalu di sini disebut dengan kuantitas energi. Nah, lalu gimana dengan kotaknya? Nah, untuk kotaknya, yang dimaksud dengan kotaknya yaitu apabila kita memasukkan sebuah partikel dalam suatu ruang dan ruang tersebut dibatasi oleh potensial tak hingga. Dibatasi oleh potensial tak hingga. Lalu ini nanti di sini syaratnya harus sama dengan 0 dan di sini adalah L. Dan partikel ini harus memiliki massa. Kita misalkan massanya sama dengan M, gitu ya. Nah, kalau partikel ini bermassa M, maka nilai potensialnya berapa? Ini kan X-nya juga otomatis sama dengan, kalau sampai sini sama dengan 0 juga ya. Jadi untuk potensialnya sama dengan juga 0. Nah, untuk energinya sama dengan berapa? Juga 0. Tuh. Nah, mengapa partikel ini harus bermassa? Karena dalam persamaan Schrödinger itu partikelnya harus bermassa. Nah, lalu kenapa harus dibatasi oleh potensial tak hingga? Karena sedemikian rupa partikel ini tidak bisa menembus batas-batas potensial, batas potensial sama dengan 0 ataupun batas potensial yang sama dengan L, gitu. Lanjut kita bahas TISE, Time Independent Schrödinger Equation in one dimension, dimana kita memperoleh rumus E, C, dimana E ini adalah energi sistem dalam keadaan konstan, dan kita juga mempunyai Hamiltonia C. Nah, kita kan sudah tahu ya, ini Hamiltonia ini adalah energi total. Gimana rumusnya? Yaitu T plus V kali C. Lalu kita memperoleh rumus T itu sama dengan min H bar kuadrat per 2M dikali D kuadrat per DX
kuadrat kali C. Oh, salah. Ini tambah V ya. Energinya belum saya masukkan. Nah, tadi kan kita sudah memperoleh tadi V-nya sama dengan 0 ya. Maka ini V-nya juga sama dengan 0. Kalau energinya kan sama dengan 0, maka ini V-nya juga sama dengan 0. Jadi kita tulis lagi. Esi sama dengan min H bar kuadrat per 2M kali D kuadrat per DX kuadrat dikali C. Kita sederhanakan. Kita bukan bagi, kita kali aja ya. Kita kali dengan min 2M per H bar kuadrat. Ini dikali ini berarti menjadi min 2ME per H bar kuadrat C sama dengan ini 2M bisa dicoret, H bar kuadrat bisa dicoret menjadi D kuadrat per DX kuadrat C ya. C, maaf. Lalu kita pindah ruas, D kuadrat per DX kuadrat sama dengan ditambah 2ME per H bar kuadrat C sama dengan 0. Nah, kita kan nggak asing ya melihat persamaan ini. Ini adalah persamaan diferensial orde 2. Di mana 2ME per H bar kuadrat ini nanti itu termasuk ke kuadrat atau energi. Gitu. Nah, untuk solusinya, kita gunakan C kalau kita fungsikan ya. C itu kita pakai konstanta X aja, C sama dengan C X gitu ya. Nah, dimana C adalah 2ME per H bar kuadrat sama dengan K kuadrat. K kuadrat ini kan tadi energi. Nah, lalu kita memperoleh CX sama dengan sin KX plus cos KX, dimana ini nanti X-nya, K-nya ini membuat X-nya itu tidak berdimensi. Nah, kita juga perlu menambahkan konstanta. Lebih mudahnya kita tambahkan konstanta A sama B gitu ya. Nah, untuk syaratnya tadi kan ada 2. Yang pertama syaratnya apa? Dibatasi oleh apa? X sama dengan 0 dan X sama dengan L. Pertama kita bahas yang X sama dengan 0 dulu. Jika X sama dengan 0, jika X sama dengan 0, maka CX sama dengan 0, dimana CX dibatasi oleh X sama dengan 0 ya, sama dengan 0. 0 sama dengan kita masukkan rumus A sin ini tadi, A sin 0 plus B cos 0. Sin 0 itu kan 0, cos 0 itu kan 1. Jadi B sama dengan 0. Mana si X sama dengan kita memperoleh rumus A sin K KX. Nah, untuk syarat yang kedua gini ya. Untuk syarat yang kedua yaitu X sama dengan L, dimana si X memiliki batas X sama dengan L sama dengan 0. 0 sama dengan A sin
KL. Di mana A ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi, sin kita gunakan sin theta. Di mana sin theta ini kan sama dengan 0. Dan theta ini nanti nilainya 0, pi, sampai NP. Lalu, jadi kita memperoleh sin sama dengan A sin KL sama dengan A sin KL-nya kita ganti NP. Lalu KL ini AC-nya bisa dicoret ya. KL sama dengan NP, di mana K itu rumus dari 2pi per lambda, L sama dengan NP. Pi-nya bisa dicoret menjadi L sama dengan N per 2 lambda. Nah, itu tadi kan di atas sudah dijelaskan bahwa N tidak boleh sama dengan 0. Maka karena nanti akan berdampak pada gelombangnya. Jadi jika N sama dengan 1, maka L sama dengan, kalau N sama dengan 1, maka L sama dengan setengah lambda. Kalau N sama dengan 2, maka L sama dengan, kalau 2 berarti lambda ya, 1 lambda. Kalau N sama dengan 3, maka L-nya sama dengan 3 per 2 lambda. Langsung kita gambarkan di sini. Kalau N sama dengan 1, maka L-nya itu adalah setengah lambda. Itu. Kalau N sama dengan 2, maka gelombangnya adalah 1 lambda atau 1 gelombang. Kalau N sama dengan 3, ini tadi N sama dengan 3, maka L-nya 3 per 2 lambda. Gitu. Terus kita lanjut ke, kita cari energinya. N dapat rumus K kuadrat H bar kuadrat per 2, di mana Kn nanti adalah NP per L. Lalu En sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. Nah, tadi kan kalau misalnya N-nya sama dengan 1, maka E1 sama dengan Pi kuadrat H bar kuadrat per 2 ml kuadrat. N-nya kan sama dengan 1 ya. Tetap jadi kita dapatkan ini En sama dengan N kuadrat kali E1. Lalu untuk E2 berarti berapa? 2 kuadrat jadi 4E1. Kalau E3 berarti 3 kuadrat berarti 9E1. Jadi untuk ini nilai E2 sama dengan 4E1 dan E3 sama dengan 9E1 gitu. Nah, dari sini kan kita menjadi memperoleh rumus Px sama dengan A sin NP per L X gitu ya. Kita masukkan ke sini. Jadi ini gelombangnya itu Si1 ya nih. Si1 sama dengan rumus tadi, kita pindahkan ke atas ya. Rumusnya Px sama dengan A sin NP per L kali X. Kita masukkan, kalau Si1 berarti berapa? A sin N-nya diganti 1 berarti Pi per L ini dikali X gini ya.
Kalau ini gelombang yang kedua, berarti si 2 sama dengan A sin 2 pi per L kali X ya. Kalau untuk ini si 3 sama dengan A sin 3 pi per L kali X gini ya. Nah, itu penjelasan dari saya menggambarkan zarah dalam satu kotak dimensi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.